lagi ada di Holy Wings Wedding Serpong yang baru aja buka nih. Baru aja buka dulu dengan protokol new normal. New normal guys, Ya. Holy Wings new normal. Jadi kalau masuk ke sini tuh harus pakai masker, pakai, tadi gua pakai harus pakai hand sanitizer, hand sanitizer tuh. harus jaga jarak, Jaga jarak kayak kita. harus jaga iman. Jaga iman. Iman. Jaga iman. Ya nggak apa-apa lah bro, kan pubnya juga bukanya malam hari. Kalau siangnya atau paginya bisa dipakai buat ibadah, ya kenapa enggak? Ini kan bisa jadi berkat. Gereja kan bukan tentang gedungnya, gereja kan tentang kita. Nah, apakah pertanyaan atau percakapan ini kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran? Kira-kira kita gimana yang ngerespon seperti ini? Sebelum kita melanjutkan kisahnya dan juga pembahasannya, silahkan pencet tombol like dan share video ini sebanyak mungkin, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini untuk mendukung pelayanan ini. Selamat datang kembali di channel Beritakan Kebenaran. Iman yang sejati selalu akan mencari pengertian bersama dengan gue, Joy Manik. Dan hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang menarik. Ada sebuah percakapan yang gue dapetin seperti ini. Yang benar, ibadah di pub. Lalu temannya yang lain merespon dong, ya nggak apa-apa lah bro, kan pubnya juga bukanya malam hari. Kalau siangnya atau paginya bisa dipakai buat ibadah, ya kenapa enggak? Ini kan bisa jadi berkat. Gereja kan bukan tentang gedungnya, gereja kan tentang kita. Teman-teman, setelah mendengarkan dan melihat video singkat ini, kita bisa menarik sebuah kesimpulan nih, bahwa emang kejadian-kejadian seperti ini bisa bikin heboh sih, apalagi kalau diposting oleh akun-akun tertentu yang memang banyak followernya. Nah, sampai suatu ketika ada seorang teman gua nih yang nanya, menurut Kak Joy gimana nih pendapatnya? Oke guys, sebenarnya sebelum kita ngebahas bagian ini, udah lama banget dan sering banget dari dulu kisah-kisah seperti ini atau tema seperti ini kita bahas. Apakah kita ini boleh ya beribadah atau datang dalam sebuah kebaktian di gereja itu di tempat yang biasanya anak-anak muda nongkrong alias pub atau mungkin diskotik sekaligus ya. Apakah kita bisa tuh pakai kebaktian tempat-tempat seperti ini? Dulu sebelum kita ngobrolin hari ini, sebenarnya gue pernah juga sharing sama Pastor Radit Olowan ya, almarhum. Nah, kalian bisa lihat ini adalah WA pesan gue, WA gue ke beliau, dan beliau waktu itu ngejawab sepakat banget sih. Dan ini menjadi masukan supaya anak-anak Tuhan, anak-anak muda khususnya, bisa lebih dewasa ngelihat dan menyimak hal-hal yang berkaitan dengan kebaktian yang seperti ini. Oleh karena itu, hari ini kita akan coba bahas dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan yang mungkin sifatnya adalah sebuah pastoral church ya, atau misalnya lebih kepada strategi gereja. Makanya gue pengen ngebahas ini dengan bagian yang mungkin kita bisa renungkan sama-sama deh ya. Dan by the way teman-teman sekalian, jangan lupa bahwa gereja yang hari ini lagi dibahas adalah sebuah gereja yang namanya di sini ya Overcomer Church ya. Gue sendiri nggak akan bahas gerejanya, denominasinya apa, pastornya seperti apa, khotbahnya seperti apa, gue nggak membahas. Tapi karena isunya adalah ini mewakili ya, jadi gue mau disclaimer dulu guys. Jadi gue nggak akan ngomongin tentang pengajarannya dan lain sebagainya. Lepas daripada itu, gue cuma akan bahas isu dan tema tentang apakah kita anak-anak muda Kristen bisa beribadah dan kebaktian di sebuah gedung yang konon adalah sebuah gedung yang terkenal banget. Nah, ini kan beken banget, ini adalah Holy Wings. Dan kalau kita melihat siapa yang menginisiasi, lalu kemudian vlog-vlog yang memang mereka garap bersama dengan ya bos-bosnya lah ya, pejabat-pejabatnya, bahkan juga yang pegang sahamnya di sana, kita bisa langsung lihat banget ini adalah sebuah pub yang hype banget ya, dan sangat beken banget ya hari-hari ini. Makanya ini menjadi sebuah representasi yang menarik untuk kita sama-sama bahas. Kalau misalnya tadi
pubnya mungkin nggak terkenal, nggak sebeken ya pub ini, mungkin kita nggak akan bahas. Tapi by the way, ini adalah buat gue sebuah opportunity ya, golden moment lah, maksudnya divine appointment lah ya, sebuah kesempatan yang baik untuk kita juga bisa belajar dan ya mengingatkan sedikit lah, mengedukasi tentang bagaimana sebenarnya kita harusnya bergereja dan gimana Alkitab melihat gereja itu yang sebenarnya. Pertama adalah pasti pendekatan yang sifatnya itu strategik dan juga ekonomis ya. Gua nggak tahu ya, ini juga lagi-lagi gua nggak ngerti, gua nggak akan bahas juga apakah pastornya atau manajemen dari gerejanya memang ada kekerabatan, ada perkenalan dan seterusnya ya. Gue juga nggak ngerti apakah ini bayar sewanya, apakah memang meminjamkan. Tapi kalaupun apapun ya, biasanya secara umum ya, kalau sebuah tempat yang umum, tempat umum ya, public space, lalu kemudian dipakai untuk hal-hal yang sifatnya rohani, itu biasanya kalaupun ada fee-nya, ada price-nya, ada biaya rentalnya, biaya sewanya, itu biasanya di bawah sewa rata-rata. Karena ini kan bukan marketplace ya, bukan sebuah tempat atau sebuah event yang memang profit oriented. Namanya juga kan gereja. Gua nggak tahu lagi kalau memang ada beberapa gereja juga yang memang sudah profit oriented ya, mencari keuntungan gitu loh dari persembahan, dari donasi-donasi. Gua nggak tahu dan gua nggak mau bahas itu juga. Gua nggak mau menghakimi ya, sekali lagi. Tapi biasanya menurut pengalaman gua, kalau memang ada sesuatu yang kita gunakan, misalkan gedung convention hall gitu ya, kita mau pakai buat konser yang memang orang datang bayar tiket dengan sebuah kebaktian rohani misalnya, udah pasti harganya ya, perlakuannya berbeda lah, udah pasti lah ya, gue yakin lah, walaupun memang tetap bayar. Tapi gue sekali lagi, gue nggak tahu apakah teman-teman yang menginisiasi kebaktian di Holy Wings ini memang ada perkenalan, persahabatan, atau memang just like ya lu nggak pakai gedungnya, gue pakai deh misalnya ya, terus gue bayar berapa ngecas buat listriknya, buat AC-nya, buat sound system dan lain sebagainya misalnya ya. Tapi ada percakapan itu. Nah, kalau ngomong tentang faktor ekonomis, kalau ada orang yang menyimpulkan ya ini biar bisa murah kak, ya biar bisa juga lebih strategik. Nah, ini bagian yang kedua. Apa sih strategiknya? Strategiknya alasannya adalah mungkin orang-orang yang sering ke Holy Wings ini itu vibe-nya gitu ya, environment-nya tuh udah oke gitu. Jadi kalau orang-orang ini berpotensi diajak untuk datang ke tempat yang sama, tapi dalam konteks mendengarkan firman Tuhan dan beribadah dan dengar Injil Tuhan ya, hopefully memang Injil Kristus ditinggikan ya di gereja. Lagi-lagi gue nggak tahu ya. Tapi kalaupun itu menjadi sebuah alasan strategik, oke banget sih sebenarnya. Oke banget. Ya, dan bagi mereka memang betul-betul bisa punya sebuah kesempatan untuk dengar Injil Tuhan, karena kan memang itu panggilan sebuah gereja kan, waktu diajak bisa dapetin jiwa-jiwa yang baru gitu misalnya. Tapi apakah ini sudah cukup untuk memberikan sebuah jawaban bahwa ini hanyalah tentang ekonomis atau tentang strategi penjangkauan ya? Oleh karena itu saya pengen memberikan sebuah pendekatan yang lain, yaitu pendekatan secara teologis. Nah, kalau kita ngomong tentang teologis, kita harus juga memahami bahwa ibadah itu bukan cuma sekedar datang hari Minggu, guys. Bukan cuma 1-2 jam sebenarnya. Ya, kita pasti semua sepaham lah, ibadah itu sepanjang hidup kita kan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahannya hidup. Oke gitu loh. Tapi di sisi yang lain, ibadah itu bukan cuma sekedar tempat dan waktu, ibadah yang khusus ya hari Minggu ya, tapi juga menjadi satu elemen untuk jadi saksi. Nah, ini poin yang sebenarnya gue juga sharing kepada Pastor Radit waktu itu. Karena gini guys, di Indonesia ini mungkin gak terlalu banyak orang yang cukup dewasa untuk melihat ini. Gue gak ngomong cuma Kristen ya guys ya, gue gak cuma ngomong Kristen. Ada juga orang-orang yang non-Kristen justru menjadikan isu yang seperti ini tuh menjadi isu untuk propaganda kebencian, tau gak sih? Lalu kemudian menyudutkan yang tertentu. Maksud gue gini, kita ibadah di gereja yang semestinya saja, atau katakanlah gak usah semestinya lah, kita ibadah di rumah atau kita ibadah di ruko misalnya, itu aja jadi masalah guys. Selalu akan dicari-cari masalah. Kenapa kok ibadahnya begini? Kan makanya ada satu isu waktu itu, KTP-nya harus berapa orang yang sekitarnya tanda tangan, harus KTP-nya lain sebagainya. Karena memang pemahaman banyak orang di Indonesia ini belum Pancasila banget gitu loh, belum gitu loh. Dan ini membuka sebuah ruang
kemudian menjadi batu sandungan. Ya dong, ya pemiliknya aja kan ini bukan orang yang biasa-biasa di Indonesia gitu loh. Ini orang yang terkenal banget gitu loh. Bahkan kedua-duanya mungkin gue mau bilang ya. Tapi paling enggak kita harus juga punya satu semangat nih. Semangatnya adalah yuk kita ini ibadah bukan cuma sekedar buat gua dan buat denominasi gua. Terus gua alih-alih kita ngomong begini ya, gua angkat bendera buat penjangkauan anak muda. Lalu kemudian kita tutup mata untuk semua masukan. Ya, untuk semua input. Menurut gua nggak gitu sih. Harusnya kita juga menjadi semakin dewasa dan melihat bagaimana keputusan ini bisa memberikan dampak yang lebih positif dan lebih besar buat kerajaan Allah. Nah, misalnya waktu itu gua pernah bahas tentang orang-orang yang pakai tato. Nah, mungkin linknya ada di sini ya. Gue pernah bahas waktu itu ya, orang pakai tato. Gue sendiri melihat ya gue bukan ngomong gue cukup rohani ya, tapi gue lihat boleh juga sih alasan-alasan. Misalnya kita ngomong tentang di Alkitab, ya literally nggak ada secara spesifik ngomong tentang itu. Anyway, kalau kita ngomong tentang art, ya oke saja gitu loh, nggak ada masalah gitu loh dengan seni, dengan tato gitu. Tapi panggilan kita kan bukan cuma sekedar suka seni, tapi kan juga menjadi saksi. Apakah memang tato itu menjadi sebuah jembatan sehingga semakin efektif untuk apa? Untuk menjadi saksi buat Kristus. Ya nggak apa-apa, go ahead gitu. Bahkan waktu itu gue kasih contoh beberapa orang di suku-suku tertentu juga masih memakai tato untuk sebagai identitas suku mereka misalnya. Kita nggak bisa memungkiri itu kan. Tapi ya lagi-lagi itu, apakah kita berpikirnya hanya untuk diri, kesenangan sendiri, kepuasan diri, atau untuk bagaimana Tuhan Yesus bisa diperkenalkan gitu loh, diperkenalkan. Karena kan gue yakin gini ya, agama tuh di dalam tuh ada banyak culture, tau gak sih? Ya gue ngomong oke lah, Kristen kan bukan cuma agama, gue setuju gitu loh. Tapi kalau lu mau lihat Kristen sungguh-sungguh, pada awalnya sebelum disebut Kristen, by the way, Tuhan Yesus juga nggak ngomong dirinya sebagai orang Kristen. Tapi kan ini dari agama Yahudi gitu loh, ya. Dengan culture mindset yang ada di sana saat itu, daerah Yerusalem lah, ada di sana memang gitu loh. Dan Tuhan Yesus juga mengikuti beberapa tradisi perjanjian lama kan, makanya dia juga dibaptis dan seterusnya gitu loh. Makanya waktu usia 8 hari dia juga disunat gitu. Disunat. Ya, semuanya kan juga artinya Tuhan Yesus tidak anti terhadap culture. Nah, begitu masuk ke dalam daerah-daerah tertentu, ini yang dibawa tentang kebenaran kekristenan itu terjadilah cross culture. Jadi ada budaya-budaya yang masuk. Makanya orang Indonesia ngelihat kekristenan itu lebih banyak bukan ke timur, malah ke barat jadinya. Jadi ke barat tuh ya itu tadi, tentang gimana kita ibadahnya tuh kayak ya orang-orang tertentu lah. Misalnya kita ini lebih kepada Protestan misalnya, lebih kepada karismatik misalnya. Nah, ini semuanya kan munculnya di mana? Ya di budaya barat gitu loh, di budaya barat. Dan buat gue it's okay aja gitu loh, sejauh itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. That's okay gitu loh. Kan ini sebuah ekspresi ya, sebuah metodologi. Nah, itu yang gue bilang tadi. Jadi esensi gereja itu kita harus pegang dulu. Caranya memang bisa macam-macam, termasuk ibadahnya di sebuah pub. Tapi apakah lingkungan waktu di mana kita ada hari ini sudah cukup siap untuk menerima itu? Nah, itu menjadi pertanyaan yang gue bilang waktu itu. Misalnya ada orang pakai kalung salib nih, atau misalnya mobil nih di stikerin Jesus Christ my Lord gitu ya, tapi mobilnya tuh ugal-ugalan. Atau orang pakai salib tapi perilakunya misalnya ya gue nggak ngomong yang ini ya, ekstrim, misalnya mabok-mabokan, suka berkelahi tapi pakai kalung salib misalkan. Kan ini jadi batu sandungan ya. Ya gimana pun juga kan orang nggak akan terus tanya, ini Kristennya udah dewasa apa belum? Ini Kristen lahir baru atau belum? Nggak akan ngomong gitu, nggak akan bahas gitu. Yang dia tahu ini identitas agama tertentu. Sudah, that's it gitu. Jadi buat gue, ya apakah oke ya, gue waktu itu sempat ngobrol sama ini, gue bilang gue semangat banget gitu loh untuk menjangkau anak-anak pemuda. Oke banget, tapi kan kita perlu juga memahami batu sandungan kepada orang lain kita gimana gitu loh. Apakah kita jadi tersandung gitu loh. Dan yang penting gini, kalau memang alasan kita adalah untuk penjangkauan, kita harus kembali ke Alkitab nih. Jiwa datang kepada Tuhan itu gini, itu bukan karena kitanya, bukan karena denominasinya, bukan karena pengkhotbahnya, bukan karena temanya, bukan, tapi karena Yesusnya. Ya, nah, pemahaman siapa Yesus inilah yang buat gue tuh jauh lebih penting gitu loh, di-educate gitu loh, dipahami. Jadi Yesus tuh memang sahabat kita, dia imanen, deket gitu loh. Tapi jangan lupa, Yesus tuh Allah gitu loh.
Dia tetap Allah yang transenden, yang agung, yang mulia, yang ajaib. Kita membutuhkan sense of religion, ngerti gak sih? Kayak kegentaran menghadap dia, nggak cuma sekedar "Hello bro" gitu loh. Wah, my Jesus, my brother, ya, temen nongkrong gua sih setuju gitu loh. Tapi kita juga harus lihat sisi yang lain, bahwa Yesus adalah Allah yang sejati gitu loh, Allah yang transenden, yang agung gitu, yang akbar gitu loh. Jadi butuh satu keseimbangan menurut gue ya di dalam pemahaman kita dan menyembah Yesus. Nah, problemnya adalah apakah lu kenal Yesus sebagaimana Alkitab katakan kepada kita, atau kita kenal Yesusnya tuh karena ada orang lain yang ngomong tentang Yesus, atau dia mengalami sesuatu yang dia klaim itu sebagaimana itu adalah Yesus gitu. Nah, itu kan dua hal yang berbeda, karena kita bisa ngomong ini Yesus padahal itu bukan Yesus yang Alkitab katakan. Gue juga nggak ngomong gue paling benar terus gue paling kenal Yesus, enggak. Tapi gue mau mengencourage teman-teman semua untuk ayo kita belajar tentang siapa Yesus menurut apa yang Alkitab katakan. Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Ini menjadi poin pentingnya. Artinya Alkitab itu mengajarkan kalau jiwa datang kepada Tuhan, itu bukan karena itu lagi pengkhotbahnya, musiknya, artisnya, door prize-nya, ya, hadiahnya, bukan gitu loh. Tuhan tuh menarik mereka datang kepadanya ketika Yesus ditinggikan. Nah, kalau kita ngomong gimana Yesus ditinggikan, nanti kita akan bahas dalam tema yang lain. Tapi paling tidak kita udah bisa menangkap bahwa kita harus punya satu semangat bahwa bukan metodologi, bukan cara gitu loh. Tapi gimana kita punya hati untuk meninggikan Yesus. Nah, ketika kita meninggikan Yesus, maka dia, Yesus sendiri, yang akan menarik orang datang kepadanya. Dan ini menurut gue sih selaras ya, sepaket dengan misalnya Rasul Paulus pernah ngomong juga di 1 Korintus 1 ayat 22. Dia ngomong gini, orang Yahudi menghendaki tanda, orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, ini poin yang penting. Jadi, Paulus pada waktu dia pelayanan, dia clear banget. Dia pengen on the right path. Pokoknya sentral pelayanan dia, sentral pemberitaan firman dia adalah memberitakan tentang Kristus. Nah, inilah poinnya. Poinnya adalah dikatakan untuk orang Yahudi suatu batu sandungan. Jadi, ketika kita ini memberitakan Kristus, guys, lalu buat beberapa orang jadi batu sandungan, menurut Paulus, itulah faktanya. Bahkan di dalam Yohanes pasal 15 kan jelas, jikalau engkau tinggal di dalam aku, maka engkau akan tinggal di dalam kasihku. Dan apa yang terjadi ketika engkau tinggal di dalam kasihku? Dunia akan membenci kita. Jadi kita harus bisa sadar dulu, batu sandungan itu yang mana nih. Jangan sampai orang lain tersandung, itu bukan karena Yesusnya, tapi karena metodologi atau karena caranya. Ini kan enggak banget gitu loh. Tapi kalau memang kita meninggikan Yesus, lalu bagi beberapa orang jadi batu sandungan, inilah kenyataan, inilah faktanya, inilah kebenarannya gitu loh. Jadi kalau kita hidup di dalam kasih Kristus, ya dunia pasti akan membenci kita. Kenapa? Karena Yesus berkata, sebelum engkau dibenci dunia ini, aku datang pun dunia sudah membenci aku. Oke, jadi kita clear ya guys ya. Jadi kalau ngomong tentang batu sandungan jangan sampai karena metodenya gitu loh. Bukan karena esensinya, bukan karena prinsip kebenarannya gitu loh, bukan karena Kristus, tapi cara kita menyampaikan Kristus. Karena Paulus juga di dalam satu bagian yang lain mengatakan, aku melatih tubuhku supaya pada waktu aku memberitakan Injil, aku sendiri tidak ditolak. Ya. Dan ini yang ketiga, Alkitab juga mencatat Kisah Para Rasul pasal 2 ya, ayat 46. Itu juga menurut gue clear banget sih. Dikatakan gini, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi yang pertama, Kristus ditinggikan. Yang kedua tadi, salib diberitakan. Pemberitaan tentang salib, kematian dan kebangkitan Yesus yang memberikan pengharapan dan kehidupan kepada kita. Karena Yesus datang untuk mati di atas kayu salib supaya kita hidup
Untuk apa kita hidup? Untuk mati terhadap dosa, menyangkal diri, memikul salib. Lalu poin yang ketiga adalah orang yang hidup di dalam Kristus, hidup itu bertekun, bersehati, sambil memuji Allah. Jadi ini semua itu selaras, guys. Semua itu harmoni. Artinya sentral dari sebuah pemberitaan Injil, kalau memang mau menjangkau jiwa, adalah salib Kristus, Injil Kristus, nggak ada yang lain gitu loh. Ya, jadi jangan sampai kita shifting tuh akhirnya kita malah sibuk sama metode, sibuk sama gedung, sibuk sama strategi-strategi, tapi melupakan esensi tentang panggilan Injil Kristus. Bicara tentang dosa manusia, ya. Bicara tentang anak muda, walaupun lu dicintai oleh Yesus, tapi kita juga harus belajar mencintai Yesus dengan cara menyangkal diri kita gitu loh. Ini bukan cuma sekedar ngomong, wah kita cari vibe-nya deh, ya datang ibadah. Ya sekali lagi ya, gue ngomong gini ya. Ini semua itu connected ya sama pengalaman hidup gue. Jadi gue dulu pernah buat sebuah artikel judulnya gini, narkotika rohani. Narkotika rohani itu ya persis sama gitu loh. Orang yang pakai drugs itu biasanya mengalami euforia ya, mengalami masa lagi naik. Itu hanya beberapa waktu, dia nggak akan terus menerus. Jadi gue mau lihat, kadang-kadang gue nggak ngomong juga semuanya ya, tapi beberapa itu datang ke gereja tuh hanya cari hype-nya, atau nggak sih, cari vibe-nya, cari senengnya, cari loncat-loncatnya, cari, ya gue sekali lagi, gue bukan anti yang kayak gitu. Gue tahu gue anak muda butuh gitu loh, kita butuh ekspresi gitu loh. Tapi lebih daripada itu, cara kita mengekspresikan harus dimulai dari cara kita mengenal. Ya kan ada satu pemahamannya gini, kenapa aku melakukan apa yang aku lakukan? Kenapa aku melakukan apa yang aku lakukan? Kan kita perlu bertanya ya, sebenarnya dorongan kita itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu atas dasar apa? Ya. Tapi kita nggak akan bahas itu terlalu dalam, tapi paling tidak kita harus belajar tentang esensinya, tentang kebenarannya. Apa? Karena ekspresi itu bisa beda-beda, cara orang tuh bisa beda-beda, dan kita nggak bisa menilai orang memuji Tuhan dengan mengangkat tangan, dengan loncat-loncat, dengan menangis adalah orang yang rohaninya itu udah dewasa. Menurut gue juga nggak bisa begitu, walaupun orang yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya pastilah muncul gitu loh, nampak ekspresinya. Tapi kan beda-beda ya, ada orang yang betul-betul cinta Tuhan tapi memang dia model orangnya nggak yang ngangkat tangan dan menangis gitu, enggak. Tapi kan kita nggak bisa ngomong juga dia kedewasaan rohaninya jelek, enggak juga gitu. Jadi kita nggak bisa menilai dari tampak luar gitulah, intinya gitu. Jadi maksud gue tuh, kalau memang kita mau bicara tentang, kalau kita memang mau bicara tentang ibadah di gereja, di gedung A, B, dan C, menurut gue kita harus menguji hati dulu sih, menguji hati supaya kita tahu nih, kita nih sebenarnya mau apa sih? Apakah ini hanya sekedar untuk menjangkau jiwa, atau memang ada yang agenda lain? Kalau memang mau menjangkau jiwa, kita harus tentukan dan pastikan Alkitab tuh ngajarin salib Kristus, pengorbanan Yesus, Yesus ditinggikan, lalu cara hidup bersama, tau gak sih? Jadi menurut gue tuh, kalau mau menjangkau jiwa tuh bukan gedungnya sih, menurut gue lebih kepada relasinya. Dan kita melihat di dalam Kisah Para Rasul berkali-kali diajarkan, pesannya adalah setiap mereka memuji Tuhan bersama, lalu mereka hidup sebagaimana Yesus mengajarkan kepada mereka, maka mereka tuh disukai oleh banyak orang. Ini kan kalimatnya gitu, disukai oleh banyak orang sehingga Tuhan menambahkan jumlah mereka. Gue pernah ditanya tuh suatu kali, pulang dari India kan, belajar tentang apologetika gitulah ya. Ditanya sama teman, Kak Joy, setelah belajar, menurut Kak Joy gimana kalau misalnya orang Kristen olahraga yoga gitu ya, olahraga pernafasan yang mungkin bagi beberapa orang ada debatable ya, ada orang ngomong ya ini gerakannya ini bukan cuma sekedar olahraga, tapi juga ada kayak penyembahan dewanya dan lain sebagainya. Ya sekali lagi gue juga nggak mau ngebahas ke dalam bagian itu gitu loh. Tapi memang di dalam bagian-bagian tertentu ada tuh daerah yang abu-abu. Abu-abu tuh maksud gue bukan kita ngomong kompromi ya, tapi bagi satu bagian yang lain oke, tapi di bagian yang lain itu jadi perdebatan. Ya gue bilang gini, kalau memang yoga di daerah lu, di daerah tempat-tempat teman-teman lu itu jadi masalah, lalu orang yang non-Kristen lalu ngomong itu orang Kristen tuh kok pakai olahraganya kita nih, misalnya olahraga yoga misalnya ya, gue juga nggak tahu ya, dan itu jadi batu sandungan, ya sudah, lu kan mau olahraga kan banyak guys, nggak cuma yoga gitu loh. Kalau memang lu mau olahraga ya olahraga yang lain lah gitu loh, kan susah banget sih kalau memang itu kontroversi gitu loh, itu menjadi satu perdebatan. Tapi lain misalnya di sebuah tempat orang semuanya ngerti, orang semuanya paham, dan orang yang melakukannya motivasinya jelas ya.
dan tidak jadi batu sandungan, ya why not gitu loh. Nggak masalah juga gitu loh. Silakan saja. Ya, silakan saja. Tapi jangan sampai itu tadi, kita kan harus berpikirnya ibadah tuh bukan cuma untuk diri kita, guys. Ya, memuji Tuhan tuh lalu kemudian kita jadi batu sandungan. Gue inget tuh teman gue tuh anaknya udah Kristen duluan nih, misalnya keluarganya tuh dari keluarga kepercayaan ya, kayak menghormati orang-orang tua yang sudah meninggal gitu ya. Nah terus kemudian si anaknya itu manggil pendetanya untuk ngedoain, datang ke rumah gitu ya. Apa yang terjadi? Si pendeta ini ngomong, meja ini ada setannya, harus dibakar, kursi ini ada setannya, harus dibakar. Wah, sampai anaknya tuh jadi kayak tersandung, tau gak sih? Kok gini ya? Maksudnya kan papi saya ini baru mau belajar mengenal, kok tiba-tiba ada setan, ada apa gitu loh. Ya buat gue sih ini juga kurang bijak ya menurut gue ya. Ya orang yang tugas kita tuh memperkenalkan Yesus aja sih. Orang yang sudah di dalam Yesus nggak usah disuruh juga dia pasti hatinya akan gelisah kok, karena ada Allah Roh Kudus. Ya sama sih kayak kita ibadah ke gereja, orang mau menjangkau jiwa. Menurut gue sih ya hidup lu sama hidup gue itu jadi terang gitu loh, bukan Holy Wings yang terang gitu loh, karena biasanya malam terus Holy Wingsnya jadi terang, jadi kayak orang tuh wah kayak lebih gimana gitu. Ya nggak juga sih. Ya, gue lagi-lagi ya, gue nggak anti, gue nggak menampik cara metodologi, apalagi buat anak muda membutuhkan platform tertentu ya, seperti medsos juga kan sama. Ini kan sebuah ekspresi cara metodologi, tapi kan lebih daripada itu kan sebuah relasi. Makanya gue bersyukur banget kalau teman-teman yang udah nonton ini lalu bisa kasih komen nih di sini, komen yang saling membangun, kita bisa saling melengkapi, membuka wawasan. Sekali lagi ya guys, channel-channel YouTube gue tuh gue nggak mau dalam posisi kita menghakimi, enggak, tapi biarkan kita itu semuanya kayak datang kepada Alkitab. Ini kan kayak seperti reminder aja ya. Ayo, kalau memang kita lagi sedang gelisah tentang gimana kita gereja A dan B, ya siapa tahu apa yang gue sampaikan ini bisa jadi pertimbangan buat lo juga kan, bisa jadi masukan lah buat lo juga kan. Gue juga nggak ngomong gue lebih baik dari lo, enggak gitu loh. Tapi ayo kita sama-sama diskusi. Nah silakan leave komen Anda di bawah ini. Nah kita bisa diskusi, dan semua teman-teman yang sudah kasih komen, gue bilang God bless you guys, God bless you ya. Thank you so much ya, karena ini kita sedang membangun sebuah gereja dalam digital platform ya, digital discipleship. Nah menurut gue masukan teman-teman juga ada bagusnya ya, buat kita semuanya saling melengkapi. Tapi komennya yang bagus ya guys, maksudnya komen yang bagus tuh ngomongnya yang bagus itu, walaupun kita beda pendapat, that's okay gitu ya. Oke, sebagai kesimpulan, jadi menurut gue gimana Kak Jo? Ya menurut gue sih ya lagi-lagi nggak ada yang masalah ya, nggak ada. Gue sendiri nggak masalah. Gue yakin Yesus datang tuh bukan untuk orang baik, tapi untuk orang berdosa. Dan kalau memang menurut beberapa orang di pub gereja harus lebih banyak ya, kayak satu buku tuh bagus tuh. Maksudnya ada satu buku yang ngomong saat ini ada orang ngomong anak muda meninggalkan gereja. Lalu dia bilang enggak, sebenarnya bukan anak muda meninggalkan gereja, tapi gereja yang meninggalkan anak muda. Dan buat gue, walaupun kita mau berdebat tentang hal itu, menurut gue ini masukan yang sangat positif buat kita guys, buat gereja ya, untuk lebih membuka mata, melihat bahwa inilah dunia gitu loh, bisa menjawab semua tantangan zaman dengan kebenaran firman Tuhan yang nggak akan pernah kalah atau mati oleh zaman guys. Jadi firman tuh selalu akan hidup di tengah semua perjalanan zaman kehidupan manusia. Dan buat gue itulah semangat kita gitu ya. Metodologi, ekspresi bisa berubah, tapi firman Tuhan, esensi kebenaran firman Tuhan, kedalaman salib Kristus, Injil Kristus gak boleh kompromi, gak boleh berubah. Karena itulah yang menjadi sumber dan pusat. Lagi-lagi ini bukan cuma ngomong kita lalu diskusi dan perdebatan, enggak. Tapi inilah bukti cinta kasih Tuhan dinyatakan dari apa? Dari Yesus yang datang dari surga yang mulia, masuk dalam dunia yang berdosa ini. Ya untuk apa? Untuk merengkuh kerapuhan kita, tau gak sih? Untuk merengkuh dosa kita, untuk menanggung segala aib kita, segala kenajisan kita, sehingga kita menjadi orang yang hidup yang baru di dalam Kristus. Nah hidup yang baru dalam Kristus itulah yang menarik banyak orang menurut Kisah Para Rasul pasal 2 tadi ya, sehingga kita pada waktu hidup dalam Kristus, orang bisa lihat, gila lu hidup lu berubah hari ini. Dan gue lihat itulah Injil yang terbuka. Makanya kita punya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil, dan hidup lu dan hidup gue ya, Injil yang kelima ya, yang kemudian bisa dilihat dan dibaca oleh semua orang. Teman-teman yang mau beribadah di Holy Wings, gue sih fine-fine aja, no problem. Tapi tetap mikirin tentang jadi batu sandungan itu. Jadi mungkin gue sih usulnya bisa dievaluasi juga sih. Lalu teman-teman yang udah beribadah di sana, ya gue sih melihat, ayo kita
apa ya, gue lebih concern ke jaga prokesnya sih, karena kalau gue bener-bener lihat video itu guys yang tadi di awal tadi dan bener-bener terjadi, menurut gue kita perlu hati-hati juga supaya nggak jadi batu sandungan, bukan cuma untuk pemerintah ya, ini kan kebaktian ibadah, dan kita sih berharapnya bahwa prokes ini juga bisa kita jaga dengan baik sih, supaya kita semuanya bisa menyenangkan hati Tuhan ya, beribadah dengan hati yang aman dan nggak jadi klaster gitu loh. Nah itu saja sih buat gue. Semoga kita tetap sehat dan kita tetap beribadah bersama dengan Tuhan, meninggikan Kristus, karena jadi evaluasi datang bukan hanya cuma vibe-nya doang, senangnya doang, tapi juga kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, menjaga hidup kita dan menyangkal diri. Oke, sekali lagi teman-teman, silakan beribadah ya, silakan ini menjadi sebuah pertimbangan dan masukan buat kita semua. Dan gue yakin bahwa selama kita hidup di dalam kasih Kristus, gue yakin nggak ada diskusi yang nggak ada apa namanya ya, kita bisa berbeda tapi kita tetap bisa saling mengasihi. Sampai di sini aja vlog ini, semoga bisa menjadi berkat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Dan thank you so much guys. Joy Manik pamit.